Hai semuanya. Aku tiba-tiba pengen IG live ngebahas tentang 2 bulan menjelang 2024 berakhir. Kayak cepet banget ya waktu. Aku lagi di pantry kantor. Lagi me time pakai mie. Terus aku pengen ngobrol yuk Dita. Kan bentar lagi tahun mau ganti ya, jadi 2025. Kalian punya rencana apa sih untuk pergantian tahun gitu ya? Walaupun mungkin jadi obrolan kayak basi gitu ya. Apa namanya, resolusi tahun baru dan segala macam ya. Tapi menurut aku itu tetap harus, bukan harus ya. Maksudnya untuk kita-kita yang mau untuk kita untuk kita-kita yang mau menjadi versi lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu menurut aku penting, dengan pencatatan maupun pertimbangan, atau bahkan kita juga bisa pakai rencana-rencana sebelumnya yang kita coba untuk eksekusi dengan sebenarnya gitu ya. Ya oke, ternyata rencana A, B, C di tahun 2024 belum terlaksana nih. Coba deh di tahun 2025 lebih serius lagi gitu. Mungkin saat ini, halo, halo Ais. Aku sambil makan ya. Terus kan kalau manusia itu sifatnya berencana ya, punya planning A, B, C dan seterusnya sampai Z. Cuman balik lagi, semuanya bisa wujud atau enggak tergantung ridhonya Allah. Tergantung juga semau apa kita bekerja keras untuk bisa mewujudkan itu. Kalau ada yang mau ikutan sharing bisa ya, atau mau ikutan join live juga bisa. Nah, terus untuk kita menjadi versi terbaik dari diri itu kan butuh semangat, butuh niat, juga butuh keseriusan. Dalam artian jangan cuma jadi planning aja nih gimana caranya hal itu juga bisa wujud, dan itu butuh konsistensi. Kalian sambil makan nggak? Terus menurut kalian udah berbuat sejauh mana planning di tahun 2024 ini? Nggak peduli kalian umur berapa, kesibukan apa yang lagi kalian kerjain, yang namanya manusia itu harus punya rencana, punya goals apapun itu. Kalau misalkan goals kalian pengen selamat dari masuk surga, selamat dari neraka, itu benar. Cuman kalau bisa di breakdown lagi, kayak apa sih gitu, untuk dari sisi akhiratnya seperti apa, sisi dunianya seperti apa gitu. Jadi nggak ngebulet gitu ya, gue pengen sukses dunia akhirat, ya apa gitu, langkah-langkahnya apa gitu. Kalau dari yang pernah aku baca ataupun aku dengar ataupun sharing pengalaman dari yang lain, kalau kita punya goals besar itu diusahakan untuk kita potong-potong, dalam artian kita buat goals kecil untuk bisa nyampai ke goals yang besar tadi. Ibarat tangga, kita nggak akan sampai tertinggi kalau kita tuh nggak ngelewatin tangga 1, 2 dan seterusnya. Aku sambil les. Hai Ais, semangat ya lesnya. Jazakallah hero. Iya nih, enak banget minyak pedes. Terus itu butuh kerja keras, butuh komitmen, dan juga butuh support. Nah, support ini bisa sifatnya internal maupun eksternal. Dan pemegang support yang paling utama adalah diri kita sendiri. Nggak peduli di luar itu kita ada kejadian apa gitu ya, orang pertama yang harus mensupport diri adalah diri sendiri. Terus juga kita harus selalu percaya sama diri sendiri kalau kita tuh bisa apapun yang kita pengenin gitu ya. Sambil banyak huzon billah sama Allah, banyakin
sholat hajat, banyakin istighfar juga. Gimana caranya? Ya Allah, saya mau ke tangga A, B, C dan seterusnya. Tolong permudah, terus kasih saya ilham, kasih saya terus kayak aku sebenarnya kan Oktober, November, Desember ya. Aku pernah dengerin tentang rules 12 bulan. Jadi kita punya target-target kecil dalam per minggunya. Contoh kayak aku misalkan ya, aku pengen jadi MC wedding yang sangat-sangat profesional umpamanya. Terus, Fir, gimana caranya nih lo bisa nyampe di titik itu gitu ya? Caranya ya ikut kursus, ikut sertifikasi, entah sertifikat gitu ya, dapat dari lembaga apa, lembaga BC dan seterusnya. Terus ikut komunitas, ikut terus latihan suara gitu ya, menjaga gimana pernafasan diafragma, gimana cara artikulasi yang baik dan seterusnya gitu. Ada tahap-tahapnya. Mungkin di minggu pertama kedua latihan tentang diafragma sama intonasi sama artikulasi gitu ya. Nanti di minggu ketiga dan 4 belajar untuk perform gitu ya, langsung eksekusi di hari kegiatannya, di hari aktivitas itu berlangsung. Terus nanti di 4, 5 dan seterusnya gitu. Jadi kita punya keseriusan kalau emang kita pengen dapetin itu. Kayak misalnya Ais, oh gue pengen dapet juara kelas 1 berturut-turut dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya. Ya gimana nih caranya biar selalu dapet juara? Ya dengan salah satunya dengan belajar yang rajin, terus berkumpul sama orang-orang yang sehat, yang mau berkompetisi dengan sehat, dan usahakan tidak mengelilingi ataupun dikelilingi orang-orang yang toksik gitu. Baik itu toksik dari segi pemikiran, dari sikap, maupun juga mentalnya. Karena itu nggak akan bikin kita kemana-mana, yang ada malah tambah berat. Gitu. Hai Sam. Iya kak. Makan Sam. Iya kak, baru makan sebelah dulu ya. Aku lagi makan ini apa? Pop mie. Udah makan Sam? Baru kan? Nah itu dia loh mbak yang masih suka bingung harus mulai mewujudkan dari mana. Bahkan pernah bilang ditulis, udah aku tulis apa yang sampai sekarang masih bulat aja dan masih terus coba meskipun belum bisa konsisten. Mulai dari mana? Coba kamu ambil waktu sekitar, nggak usah lama-lama ya. Kalau lama-lama tuh biasanya distraksinya juga banyak, 5-10 menit mungkin. Kamu ambil kertas, ambil pulpen, terus kamu mikir, oke Dita, gue mau kemana ya gitu. Aku mau kesini. Nah coba mulai dari situ. Sambil dihajatin, sambil dicari-cari informasi yang berhubungan dengan apa yang kamu mau gitu. Jadi nggak akan bulat terus. Sesuatu akan bulat terus kalau kita nggak pernah mau coba gitu. Karena kayak kita nggak tahu air sungai itu dalam atau enggak kalau kita nggak pernah coba masukin kaki. Walaupun analoginya nggak langsung masukin kaki ya, pasti kan kita coba air dalam atau enggak, mungkin kita dengan lempar batu atau lempar apa dulu biar kita tahu nih kira-kira kedalaman sungai itu kayak apa atau kalinya seperti apa. Kamu mesti ada langkah menurut aku, Dita. Jadi nggak bulat di pertanyaan gimana, kenapa, apa dan seterusnya. Jadi biar ada aksi nyata juga. Masih mencoba konsisten dengan apa yang kita tulis, tapi kadang suka bawa arus gimana dong? Kamu boundariesnya udah kuat belum? Kalau boundariesnya belum kuat, sampai kapanpun kamu juga akan terombang-ambing. Iya, akan terombang-ambing terus. Sedangkan kita hidup nggak bisa kayak gitu. Kita harus punya pakem, kita harus punya prinsip. Kalau enggak kita nggak akan jadi apa-apa. Misalnya sekarang tahun 2024 ya, misalkan saya punya target misalkan baca Qurannya bagus dalam 3 bulan ke depan, ya udah diseriusin, coba. Tapi dalam kita mencoba untuk konsisten baca Quran biar bagus tuh ternyata ada yang suka ngajak nongkrong, ternyata ada yang
suka ngajakin gosip atau apapun gitu ya. Nah, kalau kita emang niat banget pengen bisa baca Quran yang bagus dalam waktu 3 bulan, hal-hal yang akan mendistraksi kita ke arah yang bagus itu akan kita coba potong, akan kita coba say goodbye gitu. Jadi balik lagi, kontrolnya di diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa gara-gara si dia ngajakin gue begini, gara-gara bapak itu jadi begini, gara-gara si A si B, nggak bisa. Itu kan hidup kita ya, hidup diri sendiri. Yang punya kendali diri kita sendiri. Jadi nggak ada tuh faktor untuk nyalahin orang. Karena kalau kita terus-terusan faktor nyalahin orang, itu namanya kita juga belum dewasa dong. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju dong. Mie aku kedingin. Sebenarnya tantangannya apa sih bagi kalian dalam untuk konsisten? Karena aku juga tipikal orang yang nggak terlalu konsisten banget ya. Ketika udah nggak sesuai jalur, aku tuh kayak ngingetin diri, ayo Fir, keluar jalur, balik ke track gitu. Ingat mimpinya apa, goalsnya apa, gitu. Jadi umpama kita kurang motivasi, kurang support, ya itu manusiawi. Cuman yang perlu jadi catatan adalah mau sampai kapan, mau berapa lama istirahatnya gitu. Jadi jangan terlalu pewek. Iya, karena orang-orang people pleaser itu kan kesulitan untuk menolak, dan itu harus belajar untuk bisa nolak. Hidup kamu itu nggak lama, hidup kita tuh nggak lama, ada waktunya. Kalau kita terus-terusan nggak enak sama orang pertama yang paling rugi siapa? Diri kita sendiri. Dan orang nggak akan mau tahu lo rugi apa enggak gitu kan. Orang mana mau tahu gitu, ini orang keberatan gak ya gitu ya. Orang punya otak kan belum bisa dipakai. Kata Albert Einstein gitu. Jadi gini deh, pikirin diri sendiri, bukan berarti selfish ya. Kita tahu porsi lah, kapan waktu buat diri sendiri, kapan untuk orang lain gitu. Kayak ini aku kan ceritanya lagi waktu untuk diri sendiri, cuman aku pengen sambil ngobrol karena salah satu kesenangan aku adalah ngobrol. Harus belajar untuk nolak, bilang enggak, saya nggak bisa, atau saya nggak mau, atau sorry ya aku lagi me time, atau apapun gitu. Karena perasaan nggak enak kan itu akan selalu ngebayang kita kalau kita nggak pernah mau ngeset boundaries. Yang tadi aku bilang, yang rugi pertama adalah diri kita sendiri. Hidup cuma sebentar kan. Ini baterai aku kayaknya mau habis, tinggal 2%. Sampai sini aja ya. Mungkin kapan-kapan kita sambung lagi. Dan oh iya, kalau bisa selain menghindari diri orang-orang yang toksik, hindari juga diri kita jangan sampai jadi orang toksik. Kadang orang salah itu kan nggak sadar ya kalau dia salah atau dia lupa. Nah, gimana caranya nih? Salah satunya dengan coba penuhi kesadaran diri. Oh ini salah, oh ini benar gitu. Kayak aku kan bisa ya merumuskan 5 orang yang aku nggak mau banget ada di sekitar aku. Salah satunya ada, aku nggak mau ada orang-orang yang manipulator itu dalam konotasi yang negatifnya ya. Terus bossy, aku nggak suka juga. Terus orang-orang pengeluh itu manusiawi, tapi kalau jadi pengeluh itu udah sakit menurut aku. Dikit-dikit ngeluh, padahal banyak hal yang bisa kita syukurin. Terus ada orang NPD, Narcissistic Personal Disorder, itu sakit sih, sakit banget. Nah terus yang kelima adalah orang-orang mental drama queen ataupun drama king atau playing victim. Nah itu aku berusaha, aku tidak
membersamai mereka ataupun mereka membersamai aku gitu. Jadi aku biasanya kalau ketemu orang-orang mereka, aku paling cuma senyum-senyum aja, seperti ciri khasnya aku gitu ya. Karena tadi aku bilang boundaries, lagi-lagi boundaries. Jadi kita nggak bisa mempersilahkan siapapun untuk datang ke kita. Kita nggak bisa sembarang orang boleh terlibat dalam diri kita, kan nggak bisa. Kita harus punya yang namanya boundaries. Berkali-kali aku bilang ke orang-orang yang suka curhat sama aku, boundaries, karena itu penting banget. Kita nggak pernah tahu akan ada siapa-siapa yang bisa nolong kita. Orang pertama yang akan nolong kita ya diri kita sendiri. Oke, itu aja. Sampai jumpa di apa ya namanya, di video berikutnya insyaallah, di cerita me time berikutnya lagi. And bye bye. Amin, jazakumullah khairan. Ini baterai aku mau habis. Insyaallah aku save, jadi nanti bisa didengerin lagi kalau mau dengerin ya. Dadah, jazakumullah.